Firman Tuhan kembali kita buka di dalam Matius pasal 21. Kita baca ayat 1 sampai 4. Ayo dibaca. Lihat di layar siapa yang bisa membacakannya. Matius 21 ayat 1 sampai 4. Ayo Rebda membaca. Silakan Rebda, agak suara besar. Baca. Ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya yang ada di dekatnya. Lepaskanlah itu keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Puji Tuhan. Tidak habis-habisnya rahasia kehidupan Tuhan Yesus dinyatakan melalui ayat-ayat ini, saudara. Dan hari ini kita kembali melihat dalam tema kematian dan kebangkitan Yesus. Merupakan 2 peristiwa yang sangat penting. Karena dengan kematian dan kebangkitan Yesus, maka Allah menebus seluruh dosa umat manusia. Menebus seluruh dosa umat manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yohanes, "Lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa semua umat manusia." Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Yohanes di dalam suratnya, bahwa Yesus mati untuk semua umat manusia. Karena dengan kematian Yesus itu, maka ada penghakiman bagi semua manusia. Kalau tidak Yesus mati, maka tidak ada penghakiman bagi manusia. Semua orang, bagaimana baiknya pun, bagaimana jahatnya pun, masuk neraka semua. Tapi dengan kematian Yesus Kristus, Allah telah menebus semua dosa manusia, sehingga manusia diperhadapkan dengan pengadilan Allah. Mereka akan menerima sesuai dengan apa yang diperbuatnya, baik ataupun jahat, kata firman Tuhan, saudara. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka dibentuk satu generasi, satu umat yang disebut kemudian orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus, yang dipersiapkan sebagai anak-anak Allah yang sungguh-sungguh benar-benar anak Allah, yang akan memerintah bersama dengan Yesus Kristus di dalam kerajaannya yang akan datang kelak. Kerajaan yang tidak berkesudahan dan tidak berbatas, tidak bertepi. Jadi betapa pentingnya ini, peristiwa ini, saudara. Dan menghadapi inilah Tuhan Yesus mempersiapkan dirinya sungguh-sungguh. Tuhan Yesus mempersiapkan kehidupannya sungguh-sungguh. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, kita melihat bagaimana kata-kata Tuhan Yesus. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah, engkau akan bertemu, pergi ke kampung di depan, dan engkau akan bertemu dengan seekor keledai muda dan anaknya tertambat, dan engkau lepaskan. Dan kalau ada orang nanti yang berkata, untuk apa itu?
maka engkau katakan Tuhan memerlukannya, supaya genaplah nahas firman Tuhan yang telah dinubuatkan. Nah saudara, dari perkataan Tuhan Yesus ini kita melihat bagaimana Yesus mengenal sungguh-sungguh firman Allah. Dalam konteks ini perjanjian lama yang berhubungan dengan dirinya. Berhubungan dengan dirinya. Firman Tuhan katakan Yesus itu belajar. Dari kecil dia belajar. Diajar dia. Sehingga dalam Lukas dikatakan dia makin bertambah, baik dalam hikmatnya maupun besarnya. Maka semakin dikasihi Allah dan manusia. Kata semakin ini ada progres, ada pertumbuhan. Bukan otomatis. Bukan karena dia Allah maka sudah dia tahu semua firman itu, tahu semua jalan hidupnya. Bukan, karena dia adalah mengosongkan dirinya dari Allah. Memang hakikatnya dia Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya dari Allah dan mengambil rupa manusia. Dalam rupa manusia inilah dia belajar. Dan ini dilakukan untuk menjadi teladan bagi murid-muridnya, bagi orang Kristen. Haleluya. Supaya orang Kristen pun belajar. Dari kecil diajar, dari anak-anak, dari bayi diajar. Ada wadah orang tua dikatakan mendidik anak-anakmu. Ada lembaga yang puji Tuhan, ada lembaga gereja, ada lembaga yayasan yang disiapkan Tuhan untuk mendidik anak-anak. Bawa anak-anak ke situ. Itu. Serahkan mereka. Tetapi bukan lepaskan tanggung jawab. Gitu. Ini pendidikan. Ini yang diteladankan oleh Yesus. Dia belajar. Dia belajar. Dan dia juga membangun persekutuannya dengan Roh Allah, dengan Roh Kudus. Karena sebagai manusia dia harus senantiasa bergantung kepada Roh Kudus, saudara. Bergantung dengan Roh Kudus. Walaupun kemudian setelah dia mati dan bangkit, Roh Kudus dicurahkan, lebih lagi dapat umat manusia membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Tetapi sebelum itu juga Roh Kudus sudah ada dan Yesus membangun persekutuan dengan dia. Dengan apa kita lihat di situ? Perhatikan. Dia berkata, engkau akan menemui seekor keledai muda dan anaknya dalam keadaan tertambat. Saudara, Yesus ke Yerusalem itu bukan direncanakan dengan matang. Itu satu keadaan yang seolah-olah tiba-tiba, saudara. Memang sudah ada dalam pengertian Tuhan Yesus semua langkah-langkah kehidupannya, karena dia belajar terhadap firman Allah. Tetapi kapan waktu itu, bagaimana kejadiannya itu misteri juga baginya. Tetapi karena dia membangun persekutuan Roh Kuduslah yang memberitahukan kepadanya bahwa di sana ada seekor keledai muda dan anaknya tertambat. Di kota di depanmu itu. Perhatikan, bukan di kota sampingmu itu, samping kirimu, samping kananmu, tetapi di depanmu. Ini merupakan satu pengetahuan yang diberikan oleh Roh Kudus dalam persekutuannya.
Sekali lagi bukan karena dia Allah. Walaupun dia Allah, tetapi dia menghampakan dirinya dari kealahannya. Sebab kalau karena dia Allah mengetahui, maka kita nggak bisa meneladaninya. Perhatikan. Nah, tapi karena dia mengosongkan diri menjadi manusia, maka dia bersekutu dengan Roh Kudus. Ibrani berkata, Roh Kuduslah terus membawa Yesus baik dalam penderitaan sampai kepada kesempurnaannya. Roh Kudus terus menuntunnya. Maka kita bisa membangun hubungan dengan Roh Kudus supaya kita juga bisa mengetahui apa yang ada di depan kita. Itu di situ. Supaya kita mengetahui bagaimana keadaan di depan kita. Dalam keadaan bagaimanapun, entahkah itu dalam keadaan suasana nyaman atau aman. Kadang-kadang kalau suasana nyaman dan aman, kita mudah membuat satu prediksi bagaimana keadaan kita di depan toh. Tapi kalau dalam keadaan kondisi yang sulit, krisis, masalah bertubi-tubi datang, kita nggak dapat membuat ataupun membuat prediksi, mengetahui bagaimana keadaan kita depan. Lebih banyak kita dikuasai oleh keadaan itu sehingga menimbulkan satu kekhawatiran di depan. Menimbulkan satu keraguan di masa depan kita. Menimbulkan ketakutan di masa depan kita. Tapi kalau kita membangun persekutuan dengan Roh Kudus, sungguh-sungguh kita mengalami Roh Kudus menuntun kita, maka dia akan memberikan terang kepada kita. Haleluya. Dia akan memberikan penjelasan kepada kita. Puji Tuhan. Dia akan memberikan keyakinan kepada kita. Hormat bagi Bapa Surgawi. Inilah yang menjadi teladan bagi kita dari kehidupan Tuhan Yesus. Amin. Anda mau, Anda tidak khawatir masa depan, Anda tidak takut masa depan, Anda tidak bingung masa depan, bangunlah hubungan dengan Roh Kudus. Bangunlah hubungan dengan Roh Kudus. Kalau manusia dunia ini supaya dia yakin masa depannya aman, dia bangun hidupnya dengan uang. Karena dia berpikir kalau uang banyak masa depannya aman. Tapi kenyataannya nggak begitu. Faktanya nggak begitu. Orang yang makin banyak uangnya, makin banyak ketakutannya. Ini tentu panjang hubungannya. Nggak cukup dalam masa khotbah 1 jam ini saya menjelaskannya. Tetapi di dalam konsep saya bisa saya urai. Bagaimana orang yang punya uang banyak lebih banyak ketakutannya, lebih banyak keraguan-keraguannya. Dia lebih jauh lagi pemikirannya. Bagaimana negara ini, bagaimana ekonomi, bagaimana teroris, semua nanti menjadi hal-hal yang mendatangkan ketakutan dan kekhawatirannya dengan uangnya. Tetapi orang yang membangun hubungan dengan Roh Kudus sungguh-sungguh, Roh Kuduslah yang akan memberikan terang kepadanya, sehingga melewati lembah pun dia tidak akan takut. Melewati bayang-bayang kematian pun dia tidak akan khawatir, karena dia tahu ada satu penuntunnya yang membawa kepada kepastian hidupnya. Puji Tuhan. Kepastian hidupnya ini bukan berarti dia akan menjadi kaya secara jasmani, bukan berarti dia akan naik di dalam jabatannya, naik terus, bukan. Tetapi ada satu jaminan oleh Roh Kudus yang terus memberikan kedamaian dalam hatinya. Jadi dari Yesus ini kita dapat melihat bagaimana Yesus membangun hubungan dengan Roh Kudus sehingga dia dapat mengetahui apa yang ada di sana. Dia dapat mengetahui ada anak keledai dan anaknya di sana. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kedua kita melihat di situ, saudara. Bagaimana dalam kehidupan Tuhan Yesus yang membangun hubungan dengan Roh Kudus. Kita dapat melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di situ. Kuasa Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran manusia.
Kalau saya dapat membayangkan, dia katakan kepada murid-muridnya, pergilah, di sana ada keledai nanti tertambat, dan kau ambil itu, kau ambil itu. Lalu kalau ada orang bertanya, maka katakan Tuhan memerlukannya. Perhatikan, ini pasti orang yang memiliki keledai ini adalah orang yang baik. Orang yang baik. Pasti orang yang saleh. Pasti orang yang suka juga memberi pertolongan. Ya. Dan pasti orang yang mengkaitkan dirinya dengan Tuhan. Amin. Amin. Sebab kalau orang yang bebal, orang yang fasik, tentu sulit. Walaupun tidak mustahil, begitu ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi saya percaya sudah dibangun terlebih dahulu, sudah dibina terlebih dahulu, sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Orang ini menjadi orang yang baik dalam hidupnya, orang yang suka berkorban dalam hidupnya, orang yang suka memberi bagi kaitan dengan Tuhan, saudara. Ini Tuhan. Disinilah yang saya katakan, Roh Kudus itu berkuasa menggiring, menuntun, bahkan pada saat-saat tertentu mengintervensi hati manusia, supaya hati manusia itu menurut, taat, menjadi baik, menjadi saleh, menjadi tahu berkorban dalam kehidupan ini. Saya yakin ini bukanlah orang yang bebal, bukan orang yang fasik, tetapi orang yang beragama. Apakah itu konteksnya agama Yahudi atau konteksnya agama lain yang menuntun kepada kebaikan, menuntun kepada kesalehan, menuntun kepada tahu berkorban yang dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan Tuhan. Nah, Roh Kuduslah yang mengerjakan dalam hati orang ini. Ini bukan sesuatu yang dadak-dadak. Orang ini pasti sudah dipersiapkan oleh Tuhan jauh-jauh hari sebelumnya, melalui proses dalam hidupnya. Melalui proses dalam hidupnya. Mungkin pada awalnya Roh Kudus menuntunnya, menguasai hatinya untuk dalam konteks memberi. Ya, barangkali dia memberi, barangkali burung tekukur gitu ya. Memberi barangkali secangkir air kepada orang yang di dalamnya terkait dengan nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Mungkin memberi ya satu duit barangkali, tetapi makin lama makin bertumbuh di dalam hatinya, dikuasai oleh Roh Kudus untuk memberi lebih banyak. Dan dalam konteks ini dia memberi dengan seekor keledai betina yang muda dan anaknya satu. Kedua, orang ini pun pasti belajar akan hukum-hukum Musa itu, belajar akan nubuatan-nubuatan, bahwa satu kali kelak akan ada raja dari Sion itu yang akan datang, yang akan menaiki keledai muda. Dia baca di dalam Zakaria bahwa lihatlah rajamu datang dengan menaiki keledai beban. Nah, dalam hatinya, Tuhan,
sebagai orang yang percaya pada firman-Mu Tuhan, aku mendengar ini sebagai nubuatan. Aku sangat bersuka cita Tuhan. Aku sangat bangga Tuhan. Dan aku sangat berbahagia Tuhan, kalau aku bisa turut mengambil bahagian di dalam ini Tuhan. Itu sebabnya aku pelihara keledai Tuhan. Walaupun bagi orang keledai itu suatu hal yang tidak berarti, tapi karena itu ada di dalam firman Tuhan, merupakan satu nubuatan. Dia mempersiapkan keledai dan anaknya. Dia menanti-nanti kapan ada orang meminta mengambil keledai dan berkata, Tuhan memerlukannya. Haleluya. Saudara, ada orang dalam kehidupan perkembangan rohaninya dipaksa-paksa dengan firman Tuhan baru memberi. Bahkan ada orang diancam-ancam dengan firman Tuhan baru memberi. Ada orang dibujuk-bujuk dengan firman Tuhan baru memberi. Dibujuk-bujuk maksudnya diiming-imingi. Kalau engkau memberi maka engkau diberi. Bahkan makin berlimpah-limpah. 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Itu dibujuk-bujuk, diiming-iming. Tetapi ada orang makin bertumbuh dalam kerohaniannya. Dia mempersiapkan diri. Kapan ada waktu, ada timingnya, ada berita Tuhan memerlukannya, itu dia bersuka cita di situ. Saya mengarahkan ke sini dalam renungan rohani saya di situ. Kadang saya belum sampai di situ Tuhan. Seringkali saya memberi karena diiming-imingi. Bahkan sering ditakut-takuti. Diancam-ancam baru saya memberi Tuhan. Tapi bangun jiwaku ini Tuhan, supaya saya dapat memberi dengan sukacita sesuai dengan firman-Mu yang tertulis Tuhan. Sesuai dengan nubuatan-Mu yang tertulis Tuhan. Saudara, begitu kehidupan yang saya lihat di situ dari orang ini. Roh Kuduslah yang berkuasa atas hidupnya. Dia izinkan Roh Kudus berkuasa atas hidupnya. Roh Kuduslah yang menolong dia untuk dapat mengubah karakter hidupnya yang manusia miliki dari awal karena dosa, yaitu manusia berkarakter egois, mementingkan diri sendiri, bersukacita atas kesusahan orang lain, berduka cita atas kesenangan orang lain. Ini adalah karakter-karakter dosa yang ditanamkan oleh Adam yang sudah kita bawa dari Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan untuk mengubah ini tidak ada kekuatan apapun selain Roh Kudus. Yakinlah saudara, kekuatan pengetahuan kita, kekuatan moral kita tidak bisa. Mental kita tidak mampu. Hanya Roh Kuduslah yang dapat mematikan. Seperti kata Paulus, matikanlah dalam dirimu semua yang jahat itu. Maksudku, berjalanlah dengan Roh Kudus, maka engkau akan dapat mematikan itu. Begitu kata firman Tuhan toh. Amin. Jadi membangun diri dengan Roh Kudus tidak mudah. Tidak mudah karena kita tidak lihat dia. Murid-murid lebih mudah dia mengikuti Yesus karena dengar perkataan Yesus. Tetapi kita tidak mudah. Itu sebabnya orang-orang yang tidak sungguh-sungguh belajar tetap digembalakan oleh gembala. Tetapi kalau orang-orang bertumbuh, dia sungguh-sungguh bertumbuh, dia satu kali tidak perlu lagi digembalakan. Dalam persekutuan dalam gereja dia bukan untuk digembalakan, tetapi untuk
menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ada padanya dalam persekutuan itu, saudara. Tapi kenyataannya berapa persen begitu orang Kristen? Bahkan banyak kami hamba-hamba Tuhan mengkondisikan jemaat itu tetap digembalakan. Tetap digembalakan. Karena konteks agama beragama, memang pekerjaan menggembalakan sungguh menjanjikan dalam konteks beragama. Maka dikondisikan jemaat itu terus begitu. Kalau ada masalah panggil gembala, didoakan. Didoakan. Itu konteks agama, saudara. Ada sakit, panggil gembala, didoakan. Ada masalah dalam pekerjaan, panggil gembala, didoakan. Lalu kalau sembuh, maka ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada gembala. Kalau dapat pekerjaan, maka ucapan syukur kepada gembala. Menjanjikan memang pekerjaan gembala begitu. Itu sebabnya banyak gembala-gembala terus mengkondisikan jemaat begitu. Tapi firman Tuhan tidak begitu. Firman Tuhan jadikan semua menjadi murid Tuhan. Jadi tempat gereja ini sesungguhnya hanya alat untuk ataupun sarana untuk belajar kita bersama. Belajar kita bersama. Supaya kita bertumbuh bersama. Yang akhirnya kita mandiri semuanya. Mandiri semuanya. Maka persekutuan kita hanya persekutuan untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan lewat hidup kita. Menyalurkan apa yang kita terima bagi dunia ini, sehingga dunia ini bisa diberkati oleh Tuhan, khususnya di dalam keselamatannya. Dan dari Yesus Kristus kita melihat bagaimana Roh Kudus menguasai sungguh-sungguh hati manusia itu. Tetapi bukan secara mistis, secara terproses. Dari awal dididik sehingga sungguh-sungguh menjadi orang yang memberi dengan sukacita, bahkan menanti-nanti waktu kapan aku bisa memberi sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Tertanam dalam hatinya, dan dia berusaha supaya sayalah yang menjadi alat dalam menggenapkan nubuatan janji Tuhan itu yang bisa saya genapkan. Kalau untuk mati di atas salib itu hanya nubuatan bagi Tuhan Yesus. Tapi untuk memperlengkapi jalan dia mati di salib itu, ada orang-orang yang menyiapkan dirinya. Puji Tuhan. Di situ saya melihat bagaimana hebatnya kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati orang yang mau dibentuknya. Yang mau dibentuknya. Sekalipun dari dalam hatinya, dari hati kecilnya, aku tidak sanggup Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Tapi ketika dia menyerah, maka Roh Kudus mengambil alih semua, saudara. Roh Kudus mengambil alih. Dan kalau hal-hal yang masalah utama ini Roh Kudus mampu melakukannya, jangan khawatir hal-hal yang tidak utama, saudara. Hal-hal yang tidak utama. Dalam perjanjian lama kita diberi contoh bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir sebagai bangsa budak yang tertindas, dan tidak ada orang yang punya banyak harta. Tetapi Tuhan menggerakkan hati orang Mesir sehingga mereka memberi dengan berlebihan memberi.
kepada bangsa Israel untuk keluar dari Mesir sebagai bekal mereka dalam perjalanan. Mereka memberikan emas mereka, memberikan barang-barang mereka. Kalau domba-domba sudah ada disediakan oleh bangsa Israel, karena orang Mesir sangat tidak suka dengan pekerjaan menggembala domba. Tidak suka, bahkan mereka merasa terhina sebagai penggembala domba. Tapi bangsa Israel dipersiapkan Tuhan untuk menggembala domba, sehingga itu yang dibawa. Bagaimana kita melihat dalam perjanjian lama juga, orang-orang kafir dipaksa oleh Tuhan, tanda petik dipaksa oleh Tuhan untuk menolong Nehemia, Ezra untuk pergi ke Yerusalem membangun bait Allah. Allah mengatakan, Kores itu hambaku, dalam konteks memberikan bantuan, baik bantuan surat menyurat, baik bantuan perlengkapan, diberikan Tuhan. Kores digerakkan Tuhan hatinya untuk hal itu. Ada banyak peristiwa-peristiwa baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bagaimana dalam konteks hal-hal jasmani Tuhan menggerakkan orang-orang seolah-olah diintervensinya orang-orang itu. Tetapi kalau saya belajar, ada sudah dari awal Tuhan menaruhkan dalam hatinya hal-hal yang baik, hal-hal yang bermoral, maka Tuhan melakukan itu. Itu Roh Kudus yang mengerjakannya. Tetapi untuk mengubah kodrat dari kodrat dosa, sinful nature ini, kepada divine nature, itu tidak ada kuasa lain selain Roh Kudus dan firman Allah yang mengerjakan dalam hati kita. Disitulah kita harus bermegah, disitulah harus kita bersyukur, disitu kita berharap kalau dia sudah dipanggil oleh Tuhan mengenal Yesus Kristus, lambat atau cepat dia akan dibaharui oleh Roh Kudus. Dalam konteks-konteks waktu tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu, bisa terjadi sesuatu yang bagaimana dalam pikiran kita pikir nggak mungkin terjadi. Tapi Tuhan mengerjakan terus dalam hatinya kalau dia sudah mengenal Tuhan. Dalam konteks itu, ini yang saya lihat, dua hal ini yang terjadi menjadi teladan bagi kita, saudara. Menjadi teladan bagaimana Tuhan mengerjakan itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita melihat Tuhan memerlukannya. Ini tentu ada sesuatu hal yang rahasia di situ. Tuhan memerlukannya. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, saudara. Langit dan bumi ini dan segala isinya milik Tuhan. Amin. Nggak ada milik kita. Bahkan diri kita pun milik Tuhan. Dan kalau kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, kita pun akan dibawa kepada kerelaan mempergunakan semua apabila Tuhan memerlukannya. Dan memang Tuhan memerlukannya bagi pekerjaannya. Tuhan memerlukannya. Kita harus menaruh di dalam batin kita, di dalam jiwa kita, dalam roh kita. Tidak ada milikku Tuhan selain Engkau. Hanya Engkaulah milikku Tuhan. Semuanya ini titipanmu Tuhan. Kalau aku diberi kemampuan untuk mengumpulkan banyak Tuhan, ini pun milikmu Tuhan. Pergunakanlah Tuhan. Rindu aku untuk kau pergunakan. Begitu kita dibangun jiwa kita itu. Kalau aku diberi kesempatan untuk mendapatkan banyak ya Tuhan, ini adalah Engkau punya Tuhan. Aku siap kalau Engkau memerlukannya, karena ini milikmu Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kesana kita dibawa bertumbuh pada Tuhan.
Dan kesanalah nilai rohani yang semakin naik kerohanian kita. Tidak lagi berhitung kita. Tidak lagi kita berhitung 30 kali ganda akan dikembalikan, 60 kali ganda akan dikembalikan, 100 kali ganda akan dikembalikan. Tidak lagi. Dalam konsep kita tidak ada lagi itu. Tuhan, aku mau memberi karena Engkaulah yang empunya dan Engkau memerlukannya Tuhan. Tinggal aku hanya menanti dan membangun persekutuan dengan Roh Kudus supaya aku tahu kapan Engkau memerlukannya. Supaya aku tidak, Tuhan, memberikannya bukan karena Engkau memerlukannya, tetapi karena aku mendapatkan mahkota di situ, mendapatkan kemuliaan di situ, mendapatkan penghargaan di situ, mendapatkan jasa-jasa di situ. Bukan lagi, tetapi karena Engkau memerlukannya ya Tuhan. Engkau memerlukannya. Dan ketika hati kita sudah terbangun di situ, maka betapa banyaknya tempat-tempat, sarana-sarana yang dapat menjadi alat Tuhan untuk kita dapat menjadi alatnya dalam keperluan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bangunlah diri Anda. Betapa agungnya hidup, betapa mulianya hidup di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa menjadi alat Tuhan. Aku memerlukan Engkau, kata Tuhan. Aku memerlukan Engkau, kata Tuhan. Betapa agungnya hidup demikian, saudara. Betapa agungnya hidup demikian. Sekali lagi saya katakan, betapa agungnya hidup demikian. Kalau satu kali Tuhan kata, aku memerlukan Engkau. Aku memerlukan yang Engkau punya itu. Aku memerlukan yang Engkau pegang itu. Haleluya Tuhan. Jiwa yang akan dibangun oleh Tuhan ke sana sungguh agung. Orang yang bertumbuh dalam kerohanian demikian, bersekutu dengan Roh Kudus, dia akan gelisah kalau satu hari atau 1 jam dalam hidupnya dia tidak dapat dipergunakan oleh Tuhan, saudara. Dia akan khawatir kalau 1 jam dalam hidupnya sehari tidak dipergunakan oleh Tuhan. Jiwa yang semakin dibangun di dalam kehidupan rohani yang benar akan merasa terhina, akan merasa ternoda kalau di dalam hidupnya di sepanjang hari itu, entahkah 1 jam atau 1 menit, 1 detik, hidupnya tidak berguna lagi dipergunakan oleh Tuhan. Samanya saudara, kata Tuhan, kalau garam itu tidak lagi asin, untuk apa dipergunakan? Gak bisa lagi dipergunakan. Dia akan diinjak-injak orang. Samanya saudara, kalau sampah kita tidak akan ditaruh di meja makan, sampah akan ditaruh di tempat sampah. Betapa hinanya hidup ini kalau tidak lagi dipergunakan oleh Tuhan. Bukan suatu kebanggaan kalau hidup kita tidak dipergunakan oleh Tuhan. Dan saya mengalami itu, merasakan itu. Kalau sepanjang hari dalam hidupku aku merasa tidak pernah dipergunakan lagi oleh Tuhan, betapa malangnya aku ini Tuhan dalam hatiku. Betapa merananya aku Tuhan kalau hidupku tidak dipergunakan oleh Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkata di sini, Tuhan memerlukannya. Amin. Saya dan saudara masih diperlukan Tuhan. Dan itu satu kehidupan yang agung. Katakan itu, agung hidupku Tuhan. Tidak peduli bagaimana keadaan ekonomiku, tidak peduli bagaimana keadaan fisikku Tuhan, tidak peduli bagaimana keadaan intelektualku Tuhan, tidak peduli bagaimana keadaanku yang bersifat jasmaniah Tuhan. Tetapi kalau aku persiapkan diriku Tuhan untuk Kau pergunakan, Tuhan akan pergunakan. Tuhan memerlukan kita. Haleluya. Tuhan memerlukan kita. Dan kalau Tuhan memerlukan saya, maka akan berkumpul kelompok-kelompok
yang akan diperlukan Tuhan. Amin. Akan dikumpulkan Tuhan orang-orang yang mau dipergunakan Tuhan. Dan kalau ada satu komunitas, satu tempat kita beribadah, satu gereja tempat kita berkumpul, adalah menjadi orang-orang yang mau dipergunakan oleh Tuhan, dan hatinya sungguh-sungguh siap dipergunakan oleh Tuhan. Dan orang inilah yang akan berdampak di tangan Tuhan, berdampak bagi orang lain, berdampak bagi tetangganya, berdampak bagi masyarakatnya, bahkan berdampak bagi musuhnya sekalipun. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati firman-Nya pada hari ini. Mari kita siapkan. Terakhir saudara, singkat di sini. Seolah-olah Tuhan sudah menyerahkan, gitu kan? Seolah-olah Tuhan sudah menyerahkan. Maka Tuhan katakan, aku akan mengembalikannya. Wow. Ini bukan menjadi suatu konsep. Ini adalah bonus. Kalau tidak dikembalikan Tuhan pun tidak apa, karena itulah kemuliaan, itu kehormatan. Tapi Tuhan tidak mau berutang, kata firman Tuhan. Nah kan, dia miliknya semua dunia ini, tapi Tuhan tidak mau berutang. Inilah keagungan Tuhan yang kita puja. Tuhan akan mengembalikannya. Wow, luar biasa. Tuhan gak mau berutang. Ini tentu sebagai satu pengajaran bagi kita. Kalau kita meminjam punya orang, jangan sempat kita tidak kembalikan, gitu toh. Kalau kita berutang kepada orang, jangan sempat kita nggak bayar. Ini pesan moralnya bagi kita. Tetapi makna yang lebih jauh di sini dalam konteks Tuhan, dia tidak sebenarnya berutang kepada kita sebab miliknya. Tetapi dia kembalikan lagi. Disinilah konteks yang dibawa oleh orang. Dikembalikan 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Tetapi dalam pengajaran firman Tuhan yang benar, itu bukan menjadi satu bahagian yang harus. Itu merupakan satu bonus. Kalau tidak ada itu pun tidak ada satu kekecewaan. Atau sebaliknya, bukan itu menjadi penggerak saya dan saudara memberi. Bukan menjadi motor saya memberi. Kalau motor memberi itu karena ada janji Tuhan 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda, siapapun mau. Siapapun mau. Orang kaya akan mau lebih banyak kekayaannya. Kalau dikasih satu, dikasih 30 kali ganda. Dikasih satu, dikasih 60 kali ganda. Dikasih satu, dikasih 100 kali ganda. Siapa gak mau? Berdagang aja yang hanya mendapatkan untung sudah banyak 15%. Orang mau banting tulang berdagang. Ya kan? Tetapi bukan di situ penekanannya. Penekanannya di dalam sikap Tuhan, yang kemudian saya bisa terapkan juga kepada orang. Saya terapkan kepada orang. Itulah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa surgawi yang agung, yang mulia, Bapa yang bertahta di tempat yang maha tinggi, di tempat yang tidak terhampiri. Tapi oleh Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami. Pada hari ini kami berkumpul seberapa kami umat-umat ketebusan-Mu Bapa. Kami telah memuji-muji Engkau dengan nyanyian-nyanyian baru dari dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami berharap itu semua jadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami kembali mendengar firman-Mu, bagaimana Yesus yang menjadi korban Paskah bagi kami untuk menebus dosa semua manusia, dan tercipta satu generasi anak-anak Allah yang harus dan terus dibangun di dalam kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui kehidupan Yesus Kristus kami melihat betapa agungnya hidup itu Tuhan, dan kami mau ada di sana Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, pakailah kami.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara.